atau lebih dikenal dengan sebutan Ustaz Jamadir. Kepada beliau kami persilakan. Mudah-mudahan persiapan bermanfaat. Alhamdulillah wa hadratin Nabi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ayyadal mujahidin wa adallal mu'tadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Al-mukarramun segenap para alim, para ulama yang sama kita muliakan, terkhusus DKM Masjid Jami'atus Syuhada dan segenap pengurus. Yang saya hormati yang mukarram Ustaz Sofyan dan juga Ustaz Sofyan juga. Ada dua Ustaznya, jadi begitu ngomongnya. Yang terhormat Bapak RW yang juga Bapak Mantri juga, betul Pak Mantri, Kang Sumarna. Yang terhormat Abah yang sebelah, mohon maaf Bah, saya lupa Abah Mas Haji Mas Robin dan juga teman lama saya Pak RT. Teman lama, lihat saya makin muda, saya lihat dia makin tua. Mudah-mudahan Pak RT saya doain awet tua. Teman lama keliling awal saya ke Kalimantan, Palembang, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat. Lama, alhamdulillah masih hidup. Mudah-mudahan sehat terus. Gak nyangka ketemu di mari. Dan juga yang sama-sama kita muliakan pimpinan Arokah Majelis Taklim Ibu Ustazah Nur Khalifah beserta segenap pengurus, dan juga yang saya hormati tim band Tabok yang ada di belakang saya. Semoga tetap mengudara, panggilannya makin banyak. Kita doain biar jadi tim hadroh yang terkenal dari dunia sampai akhirat. Masuk surga sama hadroh-hadrohnya. Yang sangat saya cintai dan amat saya sayangi Ibu Dr. Hajalis Damayanti, istri saya itu yang ada di samping saya. I love you Mama. Cie ini gini saya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, segenap tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Hadirin hadirat muslimin muslimat, sobirin sobirat, syakirin syakirat, mairin. Jadi mairat sih. Jangan-jangan karena kesel ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Mohon maaf yang belum saya sebutkan, baik para ustadz maupun ustazah, karena menyingkat waktu yang udah hampir zuhur,
Dan saya pun nggak lama-lama ceramah, nggak panjang-panjang, nggak pendek-pendek, sedang-sedang aja. Tapi menurut saya mendingan pendek masuk semua daripada panjang masuk setengah. Jadi ibu-ibu mau yang mana nih? Pendek masuk semua apa panjang masuk setengah? Kok panjang masuk semua? Terima kasih saya aturkan kepada pimpinan majelis. Alhamdulillah siang ini mendapat kehormatan diundang. Saya mohon maaf kalau nanti dalam menyampaikan mutiara hikmah ada terdapat kekurangan. Bukan maksud menggurui yang lebih alim, yang lebih pintar, yang lebih sepuh, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Kepedesan tadi makan bakso belum minum. Apa makanya? Untung nonton nggak lompat. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat saya pribadi dan keluarga terutama, dan pada umumnya buat kita semua serta keluarga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan juga bisa diamalkan insya Allah. Amin ya Rabbal. Bu, udah siap semua? Mau kemana? Saya senang melihatnya Pak Ustadz kalau kompak begini, apalagi kalau dilihat dari seragamnya, Masya Allah. Memang perempuan begitu, seragamnya banyak, ngaji Senin lain, Selasa lain, Rabu lain, Kamis lain, Jumat lain, Sabtu lain, Minggu lain. Beda sama bapak-bapak, eta kek. Udah dekil of the kumal, itu aja terus masih dipakai. Kalau Pak Ustadz tahu nasib kita sama. Hadirin hadirat jamaah sekalian, inti dari peringatan hijrah adalah bahwa 3 modal yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat sehingga Islam ini bisa meraih dan memperoleh kejayaan. Apa yang pertama? Yaitu alladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman. Bu, Bu, Assalamualaikum. Masih hidup. Yang pertama adalah iman. Dalam bahasa Arab asal katanya amanah, yang artinya membenarkan. Kalau menurut pengertian syara, pembenaran dalam hati diucapkan dengan lisan, diamalkan dan dibuktikan dengan anggota badan. Jadi iman seseorang bisa dikatakan sempurna kalau ada 3 unsur tadi. Pertama, keteguhan dan kekuatan iman. Yang kedua, Bu, bukan sekedar diucapkan dengan lisan, tapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan terhadap segala perintah yang diperintah oleh Allah dalam syariat agama. Iman itu sendiri artinya sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu begitu penting, betul? Betul. Kita nggak mungkin bisa naik mobil angkot kalau nggak percaya sama supirnya, ya Bu. Nggak mungkin mau naik ojek kalau nggak percaya sama supirnya. Nggak mungkin naik pesawat kalau nggak percaya sama pilotnya. Kenapa bisa mau naik mobil angkot, naik pesawat, naik motor, ojek? Karena kita percaya sama supirnya, betul, betul. Inilah modal pertama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat sehingga dapat meraih kejayaan.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di Mekah menanamkan akidah, menanamkan keimanan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini pula yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, supaya dengan keimanan yang kuat ini insya Allah kita akan mampu mengatasi segala macam persoalan hidup yang ada dan muncul dalam kehidupan kita, baik pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan salah satu tabiat manusia menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Intinya semua apa yang dilakukan manusia ingin meraih kebahagiaan yang selalu menjadi dambaan. Tidak terkecuali sebuah negeri pun pengen rakyatnya sejahtera dan bahagia. Kita lihat apa yang digembar-gemborkan oleh para calon-calon caleg-caleg kita. Mereka gembar-gemborkan ekonomi kerakyatan, anti neoliberalisme dan segudang janji yang lain. Tetapi sebagian masyarakat kita ini hampir kebanyakan tidak tahu bahwa syarat untuk menjadi sebuah negeri yang diberkahi Allah adalah kata Allah, walau anna ahlal qura kendor amat ini nyautnya kayak orang kelaparan. Udah makan belum? Sama. Saya kayak tadi buat pemanasan makan bakso. Saya bilang jangan pedes, sampai kepedesan, sampai batuk saya tadi. Bu, sampai mana tadi ceramah? Ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Bu, wajah aku tampan nggak? Makasih. Jadi syarat untuk menjadi sebuah negeri yang diberkahi Allah adalah pejabatnya kudu beriman, rakyatnya kudu semua komponen bangsa ini kudu boga insya Allah. Karena iman yang jadi landasan insya Allah selamat. Pejabat masuk kantor nggak bakal korupsi kalau punya. Pedagang ke pasar bawa dagangannya dia jual selamat, nggak bakal ngurang-ngurangin tim. Betul nggak? Suami yang keluar kota kerja berbulan-bulan selamat dari godaan janda. Kalau punya, kebanyakan kadang-kadang nggak selamat. Ada nggak? Ada yang begitu? Oh Pak RT. Saya tahu kalau dia dari dulu. Pak RW. Kalau Pak RW aman insya Allah. Bu, sampai mana tadi ceramah? Janda. Banyak sini janda, banyak. Kebetulan Pak RT sama RW. Itulah iman. Sebuah pegangan rohani yang sangat lembut tapi juga sangat teramat kokoh. Dalam konsep Islam kebutuhan jiwa yang paling mendasar yang melebihi segala-galanya, itulah nilai sebuah keimanan. Ini pula yang harus kita bekali terhadap anak-anak kita. Bu, sekarang ini kita khawatir dengan kemajuan zaman, perkembangan zaman, sehingga teknologi semakin canggih sedikit banyak telah mengubah yang namanya
nilai-nilai keimanan kita, betul nggak? Betul nggak? Ya, sekarang ini iman sudah terkontaminasi dengan virus-virus Yahudi. Makanya lewat peringatan tahun baru Islam kita ambil hikmah bahwa Islam bisa meraih kejayaan dan kemenangan karena orang-orang dulu punya komitmen keimanan, sehingga kata Allah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka iman inilah yang harus kita perkuat, iman yang melahirkan sebuah energi dan bisa memberikan, membangkitkan dan memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan real umat. Karena itu iman ini jangan sampai terkikis dan semakin menipis. Perbaharui iman kita dengan apa? Banyak mengucap la ilaha illallah. Inilah kalimat tauhid, kalimat tahlil, halala yuhallilu tahlilan, yang harus kita pegang erat-erat, yang harus kita tancapkan ke dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Bawa iman kita ini sampai kita mati. Bu, bawa iman sampai kita mati. Dan sekarang mah beda, yang dibawa bukan iman, HP. Bener nggak? Bener nggak? Iya, yang dibawa bukan iman, HP. Bahkan iman bisa rusak karena HP. Iya kan? Bari ngapain be? HP. Kemana be? HP. Ngapain be? HP. Naik motor. Yang saya heran, bari naik motor, bari HP-an. Dia nggak lihat ada mobil truk bentik tabrak, mati. Banyak itu yang begitu kejadian. Bener apa enggak, Bu? Ibu ngapa sih kaget? Lah orang lagi nyontoin. Astaga. Di motor, HP, di mobil, ke pasar, ke mall, mau mandi, lagi mandi, habis mandi, mau makan, lagi makan, habis makan, mau tidur, lagi tidur. Enggak, aku kira aku lagi tidur main HP, mau mandi etam. Bangun tidur yang dicari HP. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Makanya bapak-bapak punya bini jangan yang suka pakai kacamata. Begitu bangun tidur yang dicari kacamatanya. Istrinya nyari kacamata bukan nyari saya. Itulah karena virus-virus Yahudi yang sekarang sudah banyak masuk ke rumah-rumah tangga kita, akhirnya semakin membuat nilai-nilai keimanan semakin menipis, semakin terkikis. Betul. Naudzubillah min. Maka yuk lewat peringatan hijrah tahun baru Islam ini kita perkuat keimanan. Di mana bulan hijrah ini bulan yang sangat mulia. Menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti bahwa keutamaan bulan Muharram itu terletak pada namanya yang islami dibandingkan nama bulan hijriah yang lain. Jadi nama bulan hijriah ini atau selain Muharram itu dipergunakan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Nah, ketika bulan-bulan hijriah dulu dipakai orang Arab ya jahiliyah, itu disebut dengan bulan Safar awal. Nah, setelah Muharram disebut Safar Tsani. Ketika Islam ini datang, maka Allah menyebutnya dengan bulan Muharram, artinya bulan yang dimuliakan. Makanya bulan ini begitu mulia. Apa kemuliaan yang Allah berikan di antaranya? Siapa yang kemarin puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, dan siapa yang puasa tanggal 10 Muharram, maka baginya pahala seperti pahala ibadahnya 10.000 malaikat. Masya Allah. Bu.
Kemudian Allah berikan pahala sebagaimana pahala orang mati syahid sebanyak 10.000 orang mati syahid. Kemudian pahalanya diberikan Allah seakan-akan seperti orang yang beribadah haji 10 kali dan orang yang pergi umroh 10 kali. Itu siapa yang puasa pada bulan Muharram tanggal 10. Karena orang Yahudi pun puasa. Orang Yahudi puasa. Ketika Rasulullah berjumpa, apa yang kau lakukan? Puasa tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, sebenarnya kami yang lebih berhak. Maka Rasulullah menambah puasa bulan Muharram bukan cuma tanggal 10, tapi diawali dengan tanggal 9 Muharram dan juga tanggal 10 bulan Muharram. Lebih-lebih siapa suami, kata Nabi, man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura, siapa orang terutama suami yang meluaskan rezekinya diberikan kepada anak dan istri-istrinya di tanggal 10 bulan Muharram, disenengin istri dan anak-anaknya, dikasih makan yang enak, dibeliin baju yang bagus, dibawa jalan-jalan ke mall, diganti pakaiannya, diganti kutangnya, maka dijamin oleh Allah rezekinya lancar setiap tahun. Itu bagi suami. Suami dengerin, suami dengerin suami dengerin, suami saya juga suami. Luar biasa, dijamin oleh Allah rezekinya lancar setiap tahun, nggak bakal berkurang. Itu siapa saja bagi suami yang tanggal 10 Muharram nyenengin anak bini. Mau bini berapa kek senengin ya Pak RT ya, senengin bininya Pak RT, anak-anaknya senengin. Jangan pelit sama bini, jangan pelit sama bini. Nggak bakal kekurangan, nggak bakal susah kalau banyak sedekah, terutama sama anak istri. Senengin, insya Allah. Itu luar biasa. Lebih-lebih kalau tanggal 10 Muharram ini kita mengusap kepala anak yatim, maka satu helai rambut di kepalanya itu diberikan Allah ganjaran 1 derajat surga. Bukan cuma ngusap doang, Bu, kasih duit. Ngusap doang ya saya juga bisa. Dari ngasih sedekah. Nih, sebenarnya nyantunin yatim yang paling utama itu bukan anak yatim dipanggil di mari, didiriin di panggung. Kalau perlu yang lebih afdol datengin ke rumahnya masing-masing. Kalau mau nyantunin anak ya yatim, bapak suami belanja ke pasar beli beras, beli alat-alat sekolah dan segala macam, nanti sudah ada istrinya yang datengin anak yatim ke rumahnya, jangan suaminya. Kalau suaminya bahaya, nyelamatin anak yatim, emaknya juga diselamatin. Kebanyakan begitu Pak Sofyan, bininya. Lah kan orang sekarang mau lebih suka nolong janda muda ketimbang janda tua. Kata Pak RW itu tadi. Kenapa ogah nolong janda tua? Kata Pak RW, susuna kadaluarsa. Mulai Icabel masuk ke sini sorangan dah. Icabel. Icabel ya. Makanya Muharram ini menjadi bulan yang sangat istimewa. Karena pada tanggal 10 ini Allah Subhanahu wa taala membuat satu sejarah. Diselamatkan oleh Allah beberapa orang nabi dari musibah. Termasuk pada bulan Muharram Allah ciptakan Nabi Adam dan Allah keluarkan Nabi Adam. Bu. Dimasukkan ke surga pada bulan Muharram, dikeluarkan dari surga juga pada bulan Muharram, dari surga Darussalam. Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga dipisahkan dengan Hawa. Nabi Adam diletakkan di India, Siti Hawa di Jeddah. Lah kan jauh. Jauh apa enggak? Jauh enggak? India ke Jeddah jauh enggak? Jauh, Bu. Ketika itu perempuan belum ada, cuman baru atu-atunya Siti Hawa. Bini atu-atunya dipisahin sama Allah.
Yang tadinya di sorga enak berdampingan bersama, akhirnya karena kezaliman mereka Allah keluarkan dari sorga, dipisahin Nabi Adam. Perempuan baru tumben, istri baru satu. Apa enggak kelenger Nabi Adam? Kelenger bu, palanya pusing bu, bisa rontok rambut. Nah, perempuan baru tumben dipisahin. Lah kalau sekarang pisah sama perempuan, janda ngampar, jablay berserakan di mana-mana. Apalagi sekarang tanda kiamat perbandingannya 1:50, kebanyakan perempuan. Coba hitung nih perempuan, laki-laki berapa nih? Ini paling banyak nih perempuan. Ini tanda-tanda kiamat udah ini. Bener bu, bu, 1:50. Makanya luar biasa ibu-ibu yang paling banyak mendominasi di pasar ibu-ibu, di mall ibu-ibu, yang paling rajin ke pengajian ibu-ibu, betul kagak? Iya, mauludan ibu-ibu, rajaban ibu-ibu, maharoman ibu-ibu, yang paling banyak menggosip astaga. Ngaji mengaji tapi ngomongin orang jalan terus. Nggak pakai keluar pengajian, di pengajian aja kadang-kadang ada yang bisik-bisik tetangga. Bu Mar, apa Bu Dewi? Tuh lihat di pojokan noh, di pojokan ibu-ibu kudungan sama baju nggak nyambung. Ya iyalah emang kudungan sama baju nggak nyambung. Susah pakai nggak? Emang bisa ya? Betul Bapak. Kadang-kadang ada apa yang diomongin. Datang ustadz penceramah, dilihat penceramahnya gemuk, ngomong ke ibu-ibu. Bu Min, apa Pak Umar? Itu ustadz kegembrotan, mungkin banyakan makan berkat kali ya. Ada apa yang diomongin? Datang ustadz penceramahnya, badannya kurus, diomongin lagi. Bu Haji, ini ustadz kurus banget, mungkin dirinya galak kali ya. Udah gitu. Astagfirullahaladzim. Bu, ini kita beruntung nih yang hadir nih pada kesempatan ini. Di majelis ini malaikat dipinta Allah turun ke bumi, dibentangkan dua sayapnya, bersujud kepada Allah, lalu ngedoa, ya Rabb, ampuni dosa-dosa orang yang saat ini selesai pengajian memperingati tahun baru Islam. Kita dapat ampunan dosa dari Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, duduk di majelis ini, insya Allah pahalanya seakan-akan lebih besar dari seakan-akan kita ini sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ibu-ibu pernah belum sholat sunnah 1000 rakaat? Bapak-bapak? Ya Allah, saya nih. Alhamdulillah. Belum juga. Sama. Masya Allah. Bu, luar biasa ibu-ibu yang ngaji. Alhamdulillah, niat karena Allah. Walaupun ngajinya cuma ngaji nguping, nggak apa-apa. Ngaji kan macam-macam, ada gider sambil nyender. Oh, ada ini. Ya, kudungan hijau nyender. Keenakan gider tidur. Kalau kenakan tidur, giler, ngetes bu. Tapi ibu-ibu yang ngaji tidur pahalanya gede ketimbang yang kagak ngaji. Iya. Kenapa Ustaz bisa begitu? Yang ngaji tidur pahalanya lebih gede daripada yang ngaji kagak tidur. Kenapa? Sebab yang tidur diomongin sama yang kagak tidur. Tuh. Lebih gede pahalanya. Makanya besok ngaji tidur semua. Dijebloskan ke dalam sumur yang sedalam 50 meter, api berkobar-kobar, dijebloskan Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tapi kata Allah, wa qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Itu kata Allah, api dingin kau, api jadi dingin, bukan cuma dingin, wassalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim pun selamat dari kedinginan, dari panasnya api. Makanya nih ayat bisa jadi mirip, terutama ibu-ibu yang kagak pernah jauh dari api. Ibu-ibu kan di dapur melulu urusannya, makanya sering-sering baca ayat ini bu. Amalkan, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Amalkan ibu-ibu, bapak-bapak.
Siapa tahu nanti jalan ke kampung orang, lihat orang rumahnya kebakaran, ada orang di dalamnya, jangan tinggal diam. Masuk ke dalam api, selamatin ke orang. Sebelum masuk baca ayat tadi, insya Allah begitu masuk angus. Insya Allah Bu, saya jamin Bu, insya Allah. Bu, ada lagi Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Nabi Yunus tuh masuk ke perut ikan gara-gara apa? Allah belum suruh hijrah, Nabi Yunus udah hijrah duluan karena Nabi Yunus punya umat membangkang. Akhirnya Nabi Yunus pergi ninggalin umat, naik turun gunung, akhirnya ketemulah laut. Begitu ketemu laut, naik ikut kapal laut. Ketika ikut naik kapal laut, yang tadinya itu kapal nggak oleng, begitu Nabi Yunus ikut naik kapal oleng. Akhirnya kata apa tuh namanya? Nakodanya, jangan-jangan ada orang yang bawa sial masuk ke kapal kita. Makanya diundi, semua nama penumpangnya dicatat, siapa yang diundi nanti keluar, jeblosin, buang ke laut. Akhirnya begitu diundi, keluarlah nama Nabi Yunus. Keluar diundi nama Nabi Yunus, diundi keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya dibuang ke laut, ditenggak ikan nun. Itu ikan segede alehim gamreng, gede banget. Masuk ke dalam perut ikan. Di tengah kegelapan perut ikan, Nabi Yunus minta ampun kepada Allah, beristighfar. Di mana kalimat redaksi istighfarnya, la ilaha illa anta. Ila anta. Apa jadi ilah? Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta Bu. Apa jadi la ilaha illallah? La ilaha illa dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya ini ayat bisa diamalkan bagi siapapun yang mengalami ya kesusahan dan dijolimi orang. Nggak usah pakai kembah-kembah. Kalau dijolimi orang, baca aja itu kalimat, itu istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anta subhanaka inni kuntu mampus orang. Begitu tobatnya diterima, ikan muntah buah. Keluar Nabi Yunus dari perut ikan, selamat tanggal 10 bulan Muharram. Alhamdulillah. Ada lagi Nabi yang diselamatin dari banjir. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Kalau dalam bahasa Quran 1000 kurang 50 tahun. Jadi 950 dakwah Bu. Ngajak umatnya beriman, tapi umat brengsek. Tiap kali Nabi Nuh dakwah, itu umat tutup telinga dengan jari jemarinya. Nggak mau dengerin Nabi Nuh ceramah. Kagak mau. Setiap kali dakwah Bu, umat tutup telinga pakai jari jemarinya, membangkang umatnya. Dakwah sekian lama, umat kagak nambah-nambah. Itu aja. Nenek-nenek aki-aki, nenek-nenek aki-aki, nenek-nenek aki-aki. Bu, enggak nambah-nambah. Lama-lama jengkel Nabi Nuh. Akhirnya apa? Doa Nabi Nuh keluar, maka minta kepada Allah, ya Allah binasakan saja umat. Allah dengar doanya, maka singkat cerita Allah turunkan bencana, banjir datang. Hujan turun, angin kencang, banjir datang. Umat Nabi Nuh tenggelam, kecuali yang beriman selamat ikut kapal Nabi Nuh. Semua binatang selamat ikut kapal Nabi Nuh, kecuali satu yang tidak selamat. Beliau punya anak namanya Kan. Dicari-cari Kan'an, naik Nabi Nuh dari atas turun ke bawah nyari Kan'an, nggak ketemu. Nanya sama umat, lihat Kan'an nggak? Enggak. Akhirnya begitu lihat Kan'an,
bersama orang kafir terkena banjir bandang. Akhirnya Nabi Nuh teriak, ya bunaya kemana Kan'an, sini naik perahu naik kapal sama papi. Oh gapi, oh dah, mampus Kan'an bu. Bu, anak Nabi Nuh Kan'an, bu, durhaka. Maka jangan heran kalau ada anak-anak kita pun yang durhaka. Tapi naudzubillah min, itu anak Nabi durhaka. Makanya jangan heran ada anak kiai juga durhaka. Emang udah ada sejarahnya, bu. Tapi kita mohon mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah. Yang penting kita orang tua karena kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta dan anak-anak itu adalah sebagai fitnah, sebagai ujian. Sekarang ini bu, kita khawatir ada dua fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Apa fitnah syubhat itu? Itu dalam bidang ibadah. Banyak orang ibadah sekarang nggak ngikutin sumbernya Al-Quran dan Sunnah, seperti zaitun, resep, sambar geledek. Bu, itu fitnah yang namanya fitnah syubhat. Ada lagi fitnah syahwat, perbuatan yang bisa melemahkan iman kita, perbuatan yang bisa menggerogoti iman kita. Karena hawa nafsu itu fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini nama lainnya adalah kemaksiatan. Sekarang maksiat merajalela, kemungkaran di mana-mana. Maka jangan sampai terjadi. Sebab kalau terjadi maksiat mungkarat merajalela, ini bakal yang mengundang turunnya azab dari Allah. Yang menurunkan azab Allah, yang mengundang azab siapa? Manusia. Yang nurunin adab Gusti, yang ngundang adab manusia. Makanya kita khawatir kalau negara ini bu dikuasai, dipimpin orang-orang yang gak beriman. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Maka jangan sampai kita salah pilih lagi pemimpin. Kita udah cerdas dah, mana yang harus kita pilih. Ibu istikharah, lihatlah pemimpin yang punya kriteria kepemimpinan sebagaimana Rasulullah. Sukses dalam berdakwah karena punya sifat kriteria kepemimpinan. Apa yang pertama? Sidik. Rasulullah pemimpin yang selalu benar. Betul. Yang kedua amanah, nggak pernah berkhianat. Yang ketiga apa lagi? Fatona, punya kecerdasan. Coba lihat bagaimana Rasulullah ketika itu ribut di antara 4 suku dan kabilah. Ingin apa? Berebut, ingin meletakkan yang namanya Hajar Aswad ke Ka'bah. Berebut masing-masing. Rasulullah punya sifat kepemimpinan, punya sifat kecerdasan. Digelar sorbannya, itu batu Hajar Aswad diletakkan. Masing-masing kubu memegang satu ujung dari sorban itu. Maka beres dan selesai itu masalah. Bukan pemimpin yang lari dari masalah. Betul? Betul? Kemudian sidik, amanah, tabligh, kemudian menyampaikan fakta apa adanya. Kita lihat Rasulullah dengan 4 sifat ini sukses dalam berdakwah. Betul apa enggak? Sidik, selalu benar, nggak pernah dusta, nggak pernah bohong. Sekarang banyak pemimpin yang bohong? Banyak nggak? Banyak pemimpin yang berkhianat? Setelah jadi kemudian disumpah di atas kepala ada Quran, tetapi banyak berkhianat kepada Allah Subhanahu. Naudzubillah min. Bu. Maka syarat kalau pengen rumah tangga satu kampung, satu negara diberkahi, pertama syaratnya iman. Yang kedua takwa kepada Allah. Inilah bekal kita. Maka iman kita bawa sampai kita nanti begitu sakaratul maut datang, ruh akan dijemput, keluar dari lisan kita la ilaha illallah. Kalimatnya si pendek, anak TK ge apal, tapi jangan harap nanti kalau mau mati gampang ini kalimat diucap. Tergantung kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Kalau biasa mengucap kalimat ini habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan khusyuk dan tadarruk, dengan penuh keikhlasan, mantep,
Kadang-kadang kita mulut kita zikir la ilaha illallah, hati kemana-mana. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Di pengajian zikir la ilaha illallah ada baik, datang temennya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Haji bawa anak nggak bisa diam, la ilaha illallah. Mulut kemana-mana. Emang begitulah setan, betul nggak? Betul nggak? Iya, zikir asik-asik khusus. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada semes bu. Assalamualaikum Kang Haji, mohon maaf nggak bisa ke rumah, badan meriang. Maksudnya sih pengen datang ke rumah bayar utang yang 20 juta. Berhubung lagi sakit meriang nggak bisa. Tolong Kang Haji ke rumah ambil uang sekarang juga 20 juta. Manallah, 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 hamlah, 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 wakbar, 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 najis lalala. Apa-apa. Kan duit ya kan? Iman kalah sama duit. Emang bener bu, betul nggak? Iya, iman kalah sama duit, bener. Makanya ulama salaf berpesan waspadalah terhadap dua tipe manusia. Siapa mereka? Pertama adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, diperbudak oleh hawa nafsunya. Jauhin orang semacam itu. Kalau ikut orang semacam ini, nggak ada puasnya sama dunia. Betul kagak? Padahal dunia ini sebentar bu, kesenangannya cuma sesaat. Betul nggak? Bu, senikmat-nikmatnya dunia bakal kita tinggalin. Iya nggak? Mimpi kalau pengen bahagia di dunia ini, mimpi. Dunia bukan tempatnya bahagia, ini dunia tempatnya ujian. Kalau mau bahagia nanti di akhirat, itu baru kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalaupun ada orang bahagia karena harta, kebahagiaan yang semu. Kalaupun ada orang ngomong bahagia dengan jabatan, kebahagiaan yang semu. Nggak ada orang bahagia di dunia, nggak ada. Dunia tempatnya ujian dan cobaan. Betul? Satu masalah datang, selesai masalah yang ini, masalah yang lain datang lagi. Betul kan? Belum nikah masalah, belum punya bini. Begitu nikah punya bini, masalah lagi. Betul kan? Betul nggak? Belum punya rumah masalah, begitu punya bini ngontrak masalah lagi. Bu, belum punya motor masalah, kredit motor masalah lagi. Gak punya mobil masalah, ngirit mobil tambah masalah. Iya bakal. Dunia kesenangan sesaat, jangan jadikan sebagai tujuan. Akhirat tujuan kita. Kalau mau bahagia di dunia, kata Nabi, bahagia itu di mana? Hahuna, bahagia itu ada di sini. Mau kaya, mau miskin, kalau ada Allah di hati, bahagia. Ibu, ibu. Jadi kalau pengen bahagia, jangan dengki dengan orang lah. Jangan dengki dengan orang lain. Banyakan kadang-kadang dengki sama orang lain. Bahagialah ketika kita melihat orang lain bahagia. Itulah orang yang betul-betul luar biasa. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan pertandingan. Ibu ya, maka tidak usah membanding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap orang masing-masing punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Banyaklah kita saling mengasihi sehingga tidak punya waktu dan kesempatan untuk saling membenci. Sibuklah diri kita memperbaiki diri supaya tidak punya waktu untuk menjelekkan orang lain. Karena hidup ini terlalu berharga kalau diperburuk dengan hal-hal yang buruk. Isilah hidup dengan amal soleh. Jadilah kita orang yang bermanfaat. Siapa orang bermanfaat itu? Itulah orang yang sesungguhnya orang. Bukan yang paling banyak sholatnya, haji umroh bolak-balik. Bukan orang yang paling banyak sujudnya, bukan paling banyak zikirnya. Tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling manfaat untuk orang.
Oh, kadang ada yang sholatnya rajin, ada nggak? Tapi dengki sama orang. Ada yang sholatnya rajin, pelit 19 setan. Ada yang rajin sholat haji umroh bolak-balik ngomongin orang kagak berhenti-berhenti. Padahal kata Bang Roma itu bu, kata Bang Roma bu, kata Bang Roma ada lagunya enggak? Mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya, semut yang di seberang lautan tapi gak ada di pelupuk mata, jelas kelihatan keterlaluan. Oma kalau nyanyi pakai ya bu, tapi dia mah enak aja bu. Beda sama ibu mencret. Mules. Bu, dunia ini jadikan ladang akhir. Tapi kadang-kadang banyak orang yang terlena dengan dunia. Betul apa kagak? Betul apa enggak? Sehingga ada Roma Irama, kata Roma Irama juga nih bu. Bu, mau lagi nyanyi? Boleh enggak? Ya boleh enggak apa-apa, yang penting ngaji jangan lupa. Kebanyakan nyanyi, ngaji kagak, itu yang brengsek. Nyanyi mulu, ngaji kagak. Boleh nyanyi, hibur suami, laki makan, dampingin suami dari makan, nyanyiin tuh laki, abang, papa, kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi serbang. Laki makan kuat nambah dinyanyiin, apalagi suami ini ngajiin mati. Bu, kata Roma begini, berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan pikir bahwa pesta pastikan berakhir. Enak apa kagak tuh? Bu, berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Gak bisa dipungkiri, setiap hati kita pun kayak begitu, semuanya pengen. Betul kagak? Benar gak? Pengen gak punya rumah megah? Pengen gak punya mobil mahal? Emang semua yang diingini manusia. Saya gak pengen ya. Kan bapak juga manusia. Bu, dicarinya tempat rekreasi yang paling mahal bukan soal, yang penting bisa menyenangkan, betul nggak? Dicarinya makanan yang paling lezat, walau di puncak gunung nyampe, harga bukan soal, yang penting perut kenyang. Padahal di mana enaknya makanan, masih waktu di lidah, udah masuk ke sini besok berubah jadi tai, bu, udah kagak ada harganya. Masih mendingan tai kambing, tai kebo, disiram tanaman, puyer pupuk, itu subur. Kalau tai manusia siram tanaman, mampus tanaman. Apa yang berharga manusia itu? Betul betul. Artinya apa? Manusia, kau jangan sombong. Berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Kaya belum seberapa udah sombong, jabatan belum seberapa udah sombong. Betul kagak? Itu kebanyakan manusia. Emang orang kalau kaya penyakitnya sombong, itu udah satu paket. Begitu juga orang miskin, ribet satu paket juga. Ya iya, kaya sombong, miskin ribet satu paket, bu. Jadi mendingan mana ibu? Mendingan kaya tapi sombong. Daripada miskin susah.
Betul Pak Kagak? Betul Pak Kagak? Masa Bu, nah kita jadi orang kudu buang sifat kesombongan, jangan ada dalam hati. Sekecil apapun itu bisa menyebabkan kita tidak bakal masuk surga. Ibu tahu yang namanya Fir'aun, tahu nggak? Sombong ngaku Tuhan, ujung-ujungnya mampus. Kurang hebat bagaimana Fir'aun, semua rakyat tunduk. Betul? Piramid dia punya, infrastruktur jalan dia yang buat, makanan semuanya, tempat hiburan dia yang punya, rakyat tunduk semuanya. Fir'aun hebat, ngaku Tuhan, ujung-ujungnya mampus. Tapi memang kita akui kehebatan Fir'aun. Hebatnya apa Fir'aun? Selama hidup dia memang gak pernah sakit. Fir'aun gak pernah sakit. Mau sakit ringan kayak, mau sakit berat kayak gak pernah. Itu Fir'aun gak pernah sakit. Apalagi penyakit berat gak pernah. Kayak stroke gak pernah. Stroke penyakit berat lah. Jangankan stroke, setengah stroke kayak berat dulu. Benar ini. Ya enggak? Ya enggak? Tapi hebatnya Fir'aun Bu, walaupun dia brengsek, umurnya panjang, didoain Nabi Musa biar sambar geledek, geledeknya takut. Biar sambar petir, petir kagak nyampe-nyampe. Dia dapat musibah, kagak nyampe-nyampe. Kenapa? Dia punya ibu dimuliakan dan dihormati, makanya umurnya panjang. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dengan tentaranya di depan laut, bingung. Allah perintahkan, ya Musa, idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu. Nabi Musa Allah selamatkan tanggal 10 Muharram. Begitu dipukulkan, laut terbelah. Nabi Musa dan umat selamat. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Hari itu bertepatan juga dengan matinya sang ibundanya tercinta. Kalau ibunya hari itu nggak mati, maka Fir'aun nggak bakalan mati. Itu Fir'aun. Walaupun brengsek sama ibu hormat. Makanya luar biasa ibu-ibu nih. Jangan selalu sakiti ibu-ibu. Jangan kau sakiti. Jangan sakiti. Sayangin istri, sayangin. Ada saya punya teman saking sayang sama istrinya, sampai ditambahin istrinya. Saking sayang, Masya. Maka pantas kalau perempuan dimuliakan itu karena Rasulullah yang mengangkat derajatnya. Ibu-ibu bersyukur Nabi dilahirkan, ibu terangkat, terhormat, betul kagak? Ibu punya ya, derajat yang luar biasa. Makanya ibu-ibu hebat. Gak ada yang namanya bapak kota, adanya ibu. Gak ada hari bapak, hari ibu. Gak ada bapak jari, adanya ibu. Belum pernah kita peringati sekolah peringatan ibu, peringatan hari Kartono, enggak ada. Yang ada hari Kartini. Ibu-ibu di panggung nih nyanyi, enggak pernah yang disanjung bapak-bapak. Ibu juga. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding